Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ardianti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek yang saya buat tentang home care. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ana Samiatul Milah, SKM MMKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Nursing Entrepreneurship. Selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, saya akan memulai untuk menjelaskan perancangan pembangunan home care. Home care adalah suatu usaha yang dilaksanakan guna memudahkan masyarakat dalam melakukan konsultasi kesehatan dan cek kesehatan. Di dalam usaha kami terdapat daftar cek kesehatan, misalnya cek gula darah, HB, kolesterol, tekanan darah, dan lain-lain. Pemeriksaan ini dilakukan dengan layanan home service. Seiring perkembangan zaman, masyarakat semakin memiliki mobilitas tinggi dengan tingkat kebutuhan kesehatan yang juga bertambah. Masyarakat cenderung memilih sesuatu yang mudah dijangkau, praktis, dan membutuhkan waktu yang singkat termasuk dalam hal kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kami hadir memberikan jasa pelayanan kesehatan. Lalu yang selanjutnya ada visi dan misi. Visi menjadikan pilihan pertama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan. Lalu misi menyediakan fasilitas dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang kedua, ikut serta dalam usaha meningkatkan derajat kesejahteraan melalui peningkatan kesehatan. Lalu yang ketiga, memberikan pelayanan medis berdasarkan yang berbasis murah dan terjangkau. Lalu yang keempat, memberikan layanan home service agar masyarakat tidak perlu lagi keluar rumah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Lalu ada tujuan, yang pertama tujuan umum. Meningkatkan derajat kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan kehidupan sosial ekonomi, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan, menarik minat masyarakat dalam melakukan cek kesehatan di mana ia berada guna mengetahui derajat kesehatannya saat itu. Lalu yang terakhir, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan. Lalu ada pula tujuan khusus, mengasah skill SDM atau sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan secara profesional dimanapun ia berada. Lalu selanjutnya ada sasaran. Yang pertama, perawat medis yang khusus ditujukan untuk pasien yang membutuhkan tindakan menggunakan alat-alat medis atau kesehatan. Lalu yang kedua, perawat orang sakit atau non-medis yang khusus ditujukan untuk pasien tanpa membutuhkan tindakan menggunakan alat medis atau kesehatan. Lalu yang ketiga, perawat orang tua atau lansia yang khusus ditujukan untuk merawat lansia di rumah dengan pengasuh dan pendamping standar panti jompo. Lalu yang terakhir, perawat bayi atau anak yang khusus ditujukan untuk merawat bayi baru lahir hingga pengasuh anak yang membutuhkan pendampingan khusus. Adapun manfaatnya, agar masyarakat dapat lebih mengetahui secara luas dan mendalam tentang peranan laboratorium untuk kesehatan, sehingga dapat terciptanya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada masyarakat. Ada juga metode pelayanan, yang pertama contact person, yang kedua datang ke rumah, yang ketiga pelayanan tindakan dan konsultasi, lalu yang keempat administrasi. Analisa SWOT. Yang pertama strength, modal awal cukup. Yang kedua alat telah tersedia, memanfaatkan media sosial dan media cetak untuk memperkenalkan home care. Lalu yang keempat, pelayanan pemeriksaan kesehatan menggunakan 3 tenaga perawat dengan lulus SMK kesehatan yang sudah terbiasa melakukan pemeriksaan kesehatan. Lalu yang kelima, perawat atau mahasiswa telah mengikuti pelatihan. Lalu yang keenam,
proses pelayanan tertib dan mudah. Lalu yang ketujuh, untuk kunjungan ke rumah bisa direncanakan lewat telepon atau aplikasi ponsel. Lalu yang kedelapan, pemberian pemeriksaan berkomitmen pada mutu. Lalu yang kesembilan, terletak di lokasi yang strategis, aman, dan nyaman. Lalu selanjutnya, weakness. Yang pertama, belum adanya ruangan khusus konsultasi. Yang kedua, kemungkinan adanya orang tidak bertanggung jawab menelpon mengadakan janjian melalui aplikasi ponsel. Lalu yang ketiga, jalan menuju lokasi macet, terutama pada jam-jam berangkat dan pulang kerja. Lalu yang keempat, tenaga belum bisa full time. Lalu yang kelima, sebagian modal berasal dari pinjaman. Lalu, opportunities. Yang pertama, bekerja sama dengan teman sejawat. Yang kedua, mudahnya promosi dengan menggunakan media sosial dan media cetak. Lalu yang ketiga, banyaknya orang yang sibuk sehingga tidak ada waktu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Lalu yang keempat, pasien home care banyak yang belum tertangani. Lalu selanjutnya, treat. Yang pertama, munculnya klinik pemeriksaan kesehatan dengan berbagai metode. Lalu yang kedua, perlunya biaya pembuatan media pemasaran dengan media cetak. Ada pula rencana pendirian, nama usaha, home care, nama pemilik atau pimpinan, Nopi Ardianti, alamat kantor atau tempat usaha, Desa Beber, Dusun Goler, RT RW 16, RW 5, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Bentuk badan pelayanan pemeriksaan kesehatan ini berbentuk badan usaha yang didirikan dengan nama Home Care, melayani pemeriksaan kolesterol, gula darah, TTP, dan konsultasi kesehatan serta kunjungan rumah untuk pemeriksaan kesehatan. Home Care ini dibuka setiap hari Kamis sampai Jumat pukul 6 hingga pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Yang selanjutnya aspek manajemen. Yang pertama pemimpin, yang kedua bagian pelayanan, ketiga bagian keuangan, keempat bagian pemasaran, kelima karyawan. Lalu aspek pemasaran. Yang pertama segmen pasar. Segmen pasar dari usaha ini adalah semua kalangan masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan, tetapi malas untuk keluar rumah atau sibuk. Lalu yang kedua produk. Produk dari kami berupa jasa, yaitu jasa pemeriksaan kesehatan keliling, dan di sini kami mempunyai berbagai macam pemeriksaan kesehatan dan juga ada konsultasi kesehatan. Lalu yang ketiga, target. Target market atau target pasar pada usaha ini adalah masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan tetapi malas keluar rumah atau sibuk, sehingga kami menyediakan jasa home service atau panggilan ke rumah. Yang selanjutnya, promosi. Iklan kami menggunakan sosial media sebagai sarana untuk mempromosikan bisnis kami ini. Sosial media tersebut berupa Instagram, Facebook, dan kami juga menggunakan media cetak berupa brosur. Lalu yang kedua, sales promotion. Kami sendiri yang akan melakukan sales promotion dengan cara door to door, dengan mendatangi rumah orang yang akan menjadi konsumen kami. Car Free Day, dan jika ada event, kami bisa melakukan promosi di tempat tersebut. Lalu selanjutnya, personal selling, mempromosikan kepada orang terdekat dan membuka stand jika ada event. Lalu yang selanjutnya, public relation. Kami melakukan public relation dengan bekerja sama
dengan brand yang menawarkan produk berupa barang kesehatan. Kedua belah pihak akan membagi hasil dari penjualan tersebut. Yang kelima, positioning. Usaha ini melayani pemeriksaan kolesterol, gula darah, TTV, dan konseling kesehatan atau pribadi. Pemeriksaan ini akan dilakukan oleh mahasiswi dari Stikes Hang Tuah Surabaya yang sudah terlatih untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Dan saya sudah berpengalaman, kemudian kami melayani jasa home service atau bersedia datang ke rumah. Selain itu, kami menyediakan konsultasi mengenai kesehatan owner, ingin menciptakan citra usaha ini di benak konsumen sebagai medical check keliling atau medicling yang ramah, murah, dan terpercaya. Lalu yang keenam, placement. Lokasi kami dapat dijangkau oleh semua masyarakat, bisnis kami bisa online dan offline. Untuk online-nya, konsumen dapat menghubungi kami di kontak person yang tertera, dan untuk offline, kami melakukan door-to-door, car free day, dan hadir di event-event yang ada. Lalu yang selanjutnya, people. Kami bisa merekrut lulusan SMK keperawatan dan mahasiswa keperawatan yang sudah berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan kesehatan, bisa menjalin kerjasama dengan tenaga kerja lain, dan bisa melakukan bina hubungan saling percaya dengan konsumen. Lalu yang kedelapan, proses. Di dalam bisnis kami sudah ada SOP, tata cara kerja, dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh tenaga kerja yang ada di dalam bisnis kami. Kami juga menerima saran dari konsumen agar bisnis kami dapat menjadi lebih baik. Proses pembayaran di bisnis kami secara langsung di saat kita sudah melakukan pekerjaan kami. Lalu ada pula kesimpulannya, kesehatan merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus utama pembangunan pemerintahan di Indonesia. Pemerintah telah mendorong instansi-instansi kesehatan untuk bisa saling bekerja sama dalam menciptakan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat. E-service merupakan salah satu layanan yang bisa digunakan untuk memudahkan masyarakat di dalam mendapatkan informasi yang terkait dengan layanan kesehatan di klinik-klinik kesehatan. Pada penelitian ini, kami membuat sebuah model yang bisa dijadikan panduan bagi pengembang aplikasi e-service untuk pelayanan kesehatan pada perawatan pasien di rumah atau home care. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.